Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel EdCode dan ini adalah episode ke-6 dari playlist Python Basic. Dan hari ini kita akan buat video yang cukup singkat ya, karena kita akan membahas tentang operasi matematika dasar. Jadi di Python ada beberapa operasi matematika yang bisa teman-teman terapkan ya. Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita bisa melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Tapi teman-teman juga bisa melakukan, di sini ada yang namanya floor division atau pembagian dengan pembulatan ke bawah. Lalu ada mod ya, di sini modulus. Jadi dia adalah sisa antara pembagian dua angka. Lalu yang terakhir ada eksponensial ya, atau pangkat. Kita langsung aja coba di Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di Visual Studio Code. Kita akan coba melakukan beberapa operasi matematika sederhana ya. Nah, di sini aku mau jelasin dulu ke teman-teman ya. Jika di episode-episode sebelumnya kita selalu define variable itu satu-satu, jadi satu row, satu variable. Di sini aku mau jelasin ke teman-teman bahwa teman-teman bisa define multiple variable di dalam satu baris. Contohnya seperti apa? Di sini misalkan aku mau define ya, dua variabel. Yang pertama variabel 61, lalu yang kedua variabel 62, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal assign ya, masing-masing dari variabel tersebut. Misalkan di sini aku mau berikan 5 untuk variabel 61 dan 2 untuk variabel 62. Jadi di sini teman-teman bisa define dua variabel di dalam satu baris. Nah, tapi jika teman-teman mau mengutamakan kemudahan keterbacaan code ya, misalkan teman-teman mau 61 sendiri lalu 62 sendiri, teman-teman bisa lakukan dengan cara yang lama seperti itu ya. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Di sini aku akan coba untuk gunakan contoh yang satu baris ini. Kita akan coba untuk bahas satu persatu rumus matematika yang tadi sudah kita lihat di slide ya. Jadi yang pertama kita ada addition atau penambahan. Di sini digunakan simbol plus. Teman-teman bisa ya menampilkan penambahan seperti ini. Kita akan lemparkan 61 dan 62 dan kita akan gunakan addition ya, atau simbol plus. Kalau ini aku eksekusi, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, hasilnya adalah 7. Lalu kita bisa lakukan subtraction atau pengurangan dengan simbol minus. Ini aku copy paste ke bawah seperti ini. Kita ganti simbolnya menjadi minus ya. Kita coba untuk eksekusi, maka dia akan menghasilkan angka 3, yang mana 5 dikurangi 3 ya, untuk pengurangan. Lalu kita ada multiplication atau perkalian, di sini dilambangkan dengan bintang ya. Seperti ini. Kita akan pastekan value yang sudah kita copy di atas, lalu kita ganti dengan perkalian. Kalau ini aku eksekusi, maka teman-teman akan dapatkan hasil 5 kali 2, yang mana itu hasilnya 10. Lalu selanjutnya kita punya pembagi atau division. Di sini dilambangkan dengan slash seperti ini ya. Kita akan coba seperti ini. Kita eksekusi, maka dia akan mendapatkan hasil 2,5. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba untuk floor division-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal ganti simbolnya menjadi double slash, seperti ini ya. Kalau teman-teman eksekusi, maka dia akan kasih aku angka 2, yang mana itu adalah pembulatan ke bawah dari 2,5. Lalu yang selanjutnya kita punya mod ya, atau modulus. Di sini dilambangkan dengan persen. Jika ini aku ganti dan akuran, maka dia akan kasih aku angka 1. Jadi modulus ini merupakan sisa teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, 61 itu 5 dan 62 itu 2. Modulusnya adalah perkalian 2 yang mendekati 5 adalah 2 dikali 2. Maka angka yang tidak terbagi atau yang di sini 1 itu akan menjadi modulusnya. Oke, selanjutnya kita akan coba eksponen. Di sini dilambangkan dengan 2 bintang seperti ini ya. Kita akan coba dengan variabel kita
saat kita eksekusi, maka dia akan kasih aku hasil 25 harusnya. Oke, benar seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah sedikit operasi sederhana ya dari matematika yang bisa teman-teman lakukan di Python. Nah, lalu ada beberapa semacam built-in function ya, yang teman-teman bisa pakai untuk melengkapi rumus matematika teman-teman. Jadi built-in function adalah function yang sudah ada di dalam Python yang bisa teman-teman pakai. Untuk informasi lebih detail tentang function ini akan aku jelaskan di video-video yang selanjutnya teman-teman ya. Tapi sekarang aku akan berikan beberapa contoh yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama ada absolute. Jadi absolute itu apa? Absolute itu adalah function yang bisa mengubah nilai minus menjadi nilai plus. Kalau di matematika biasanya dilambangkan seperti ini teman-teman ya. Misalkan aku punya minus 7 ya. Kalau diabsolutkan, maka dia akan menjadi 7. Seperti ini. Caranya seperti apa? Caranya sekarang aku akan gunakan print statement terlebih dahulu, lalu aku akan lemparkan ABS ya, atau absolute seperti ini, lalu aku bisa lemparkan si angka minusnya. Contohnya di sini aku pakai angka minus 7 ya. Jika ini akuran, maka dia akan kasih aku angka 7, seperti itu. Lalu yang kedua, kita punya round teman-teman ya. Jadi round ini digunakan untuk teman-teman bisa tentukan ya berapa angka di belakang koma yang teman-teman mau. Contohnya, kita punya variabel tes ya di sini ya. Aku kasih 3,14 seperti ini. Nah, kita mau coba untuk ambil ya 2 angka saja di belakang koma. Yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman lakukan seperti ini ya. Teman-teman masukkan ke dalam print statement round. Lalu di dalam round teman-teman lemparkan var test ini sebagai variabel. Lalu teman-teman berikan koma. Di sini teman-teman isikan berapa angka yang teman-teman mau. Misalkan aku cuma mau 2 angka di belakang koma, maka di sini aku bisa isikan 2. Kalau ini aku run teman-teman, maka dia akan kasih aku angka 3,15 ya, karena dia membulatkan ke atas. Lalu yang terakhir ada power teman-teman ya. Jadi power di sini sifatnya sama seperti eksponen, cuman bedanya kita bisa tentukan kita mau dia pangkat berapa. Di sini aku bisa tampilkan ya, print lalu pow. Teman-teman tinggal ketikkan pow seperti ini, lalu teman-teman lemparkan angkanya. Misalkan aku mau gunakan 61 ya, yang mana tadi angkanya 5, lalu teman-teman ketikkan koma dan teman-teman sebutkan dia perlu dipangkatkan berapa. Misalkan tadi di pangkat 2 dia hasilnya 25. Kalau aku tuliskan 3, maka harusnya dia 5 pangkat 3, yang mana itu adalah 125. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ini aku ganti 5 pangkat 5, maka dia akan kasih aku angka 3125. Oke teman-teman, jadi sekian video singkat kita di episode 6 kali ini untuk operasi matematika sederhana yang pastinya akan kita gunakan dalam beberapa video ke depan ya. Jadi semoga bermanfaat. Jika ingin yang ditanyakan seperti biasa, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video EdCode yang lain.